Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai literasi matematika. Jadi ini mungkin pembelajaran kita yang ketiga mengenai literasi matematika ya. Setelah sebelumnya dikasih materi berupa PDF dan juga ada berupa video juga yang kedua, dan hari ini kita belajar mengenai soal-soal literasi matematika, yang mana soal-soal literasi matematika ini merupakan salah satu soal yang diujikan pada ANBK, yaitu pada AKM numerasi. Oke, lanjut. Langsung saja kita bahas. Oke, sini akan kita bahas beberapa soal. Nanti setelah di akhir video nanti akan ada beberapa soal yang kalian latih sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa soal yang nanti akan saya contohkan untuk menjawabnya. Nanti setelah beberapa soal nanti baru kalian mencoba latihan dengan soal yang berbeda gitu ya. Oke, yang pertama, soal yang pertama tentang kasus berjalan ya. Tentang kasus berjalan. Soalnya, gambar di atas memperlihatkan jejak kaki seseorang berjalan. Panjang langkah P adalah jarak antara titik belakang dua jejak kaki yang berturutan. Nah, ini P ya, berarti dari belakang dengan belakang berturutan itu adalah jarak P gitu ya. Untuk laki-laki, hubungan antara N dan P dirumuskan. N dibagi P sama dengan 140. Dengan N banyaknya langkah per menit dan P panjang langkah dalam meter. Oke, sekarang pertanyaannya, jika Eko berjalan 70 langkah per menit, berapakah panjang langkah Eko menurut rumus di atas? Tulis langkah penyelesaiannya. Oke, di sini dia 70 langkah per menit ya. 70 langkah ini merupakan bagian dari N ya, banyaknya langkah per menit. Berarti ini adalah N gitu ya. Oke, baru kita masukkan ke dalam rumus. Berarti N per P kan sama dengan 140 ya. Sedangkan N-nya 70, yang dicari adalah P gitu ya. Panjang langkah P, panjang langkah 70 per P sama dengan 140. Nah, ini kita pindah ruas sehingga 70 sama dengan 140 P, sehingga didapatkan ya gini ya. N per P sehingga P-nya sama dengan 70 dibagi dengan 140. Oke, sehingga didapatkan sama dengan setengah ya, atau 0,5 meter. Nah, jadi panjang langkah Eko menurut rumus di atas itu adalah 0,5 meter. Nah, cukup mudah ya soal literasinya. Untuk kali ini kalian tinggal masuk rumus doang langsung dapat hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Soal berikutnya. Percakapan melalui internet, ini kasus percakapan melalui internet ya. Mark dari Sydney, Australia, dan Hans dari Berlin, Jerman, sering berhubungan dengan dan ngobrol melalui internet yang sering diistilahkan chat. Mereka harus sama-sama tersambungkan dengan internet yang sama, internet pada saat yang sama. Untuk menemukan waktu yang cocok untuk melakukan chat, Mark melihat panduan jam dunia dan menemukan hal di bawah ini. Pertama, Greenwichnya pukul 24.00. Sedangkan Berlin itu pukul 01.00. Sydney itu pukul 10.00. Oke, pada pukul 19 di Sydney, jam berapakah di Berlin? Nah, dari jam ini kita lihat selisih waktunya ya. Bisa kita menggunakan patokan Greenwich atau kita langsung ke sini aja. Yang mana Berlin dan Sydney bedanya
Sydney itu sama dengan Berlin ditambah dengan 9 ya. Tambah dengan 9. Nah gitu aja. Jadi kan 1 ke 10 berarti Sydney dia 9 jam lebih dulu daripada Berlin. Nah pertanyaannya adalah di Sydney itu pukul 19. Nah kita masukkan nih rumusnya. S kan sama dengan B tambah 9. Di Sydney pukul 19 sama dengan B tambah 19. Kemudian kita dapatkan 19 kita pendoras ya, 9 ya, kurang 9 sama dengan B. Sehingga ya dapatkan B-nya sama dengan 10 ya, atau sama saja dengan di Berlin dia pukul 10.00 gitu. Jadi ketika Sydney itu pukul 19, itu di Berlin pukul 10.00. Oke, mudah sekali ya untuk mengenai soal literasi yang kedua. Oke, lanjut. Soal literasi yang ketiga. Soal literasi yang ketiga mengenai nilai tukar uang. Mei Ling dari Singapura akan pergi ke Afrika Selatan selama 3 bulan dalam program pertukaran siswa. Dia perlu menukarkan sejumlah uangnya dari dolar Singapura atau SGD ke dalam uang pecahan Afrika Selatan, yaitu South African Rand atau ZAR. Pertanyaan 3, nilai tukar uang. Meling mengetahui bahwa nilai tukar antara mata uang dolar Singapura dan Rand Afrika Selatan adalah 1 SGD sama dengan 4,2 ZAR. Meiling menukarkan 3.000 dolar Singapura miliknya ke dalam Rand Afrika Selatan dengan nilai tukar di atas. Pertanyaannya, berapa banyak uang dalam Rand Afrika Selatan yang diperoleh oleh Meiling? Oke, kita gunakan rumusnya langsung ya. 1 SGD sama dengan 4,2 ZAR. Pertanyaannya adalah dia menukarkan 3.000. Berarti sama dengan kan 1 SGD 3.000 ya. Berarti 3.000 SGD sama dengan 4,2 dikali dengan 3.000 ZAR gitu ya. Dikalikan 3.000 sehingga sama dengan dapatkan ini komanya hilang jadinya 42 kali 3 ya. 2 kali 3 6, 3 kali 4 12 1,126, nolnya sisa 2 karena di sini ada 0,1. Sehingga 12.600 ZAR yang didapatkan oleh Meiling setelah dikonversi ke mata uang Afrika Selatan. Oke, ini ya jawabannya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ini masalah ekspor. Grafik di bawah ini memberikan informasi tentang ekspor dari Zland, sebuah negeri yang menggunakan satuan mata uang Z. Ekspor tahunan total dari Zland dalam juta Z 1996 sampai dengan 2000. Seperti ini ya datanya. Sebagian ekspor dari Zland tahun 2000 seperti ini. Jadi ini diagram batangnya, ini berupa persentasenya. Kemudian pertanyaannya, berapakah nilai ekspor total dari Zland dalam juta Z di tahun 1998? Nah ini cuman langsung dibaca, langsung dapat ya. Total ekspor dari Zland dalam juta Z. Ini adalah total ekspor tahun di 1998. Sehingga total ekspornya kita dapatkan langsung nih di sini. Ini data merupakan ekspor tahunan total Zland dalam juta Z. Berarti jawabannya, ini cuma baca data doang ya soalnya ya. Berarti nilai ekspor total dari Zland dalam juta Z di tahun 1998 adalah 27,1 juta Z ya.
Oke. Ini lagi. Berapakah harga sari buah yang diekspor dari Zetland tahun 2000? Harga sari buah yang diekspor Zetland pada tahun 2000. Nah, ini sebaran ekspor dari Zetland di tahun 2000. Kita lihat yang buah ada. Nih dia. Yang buah ada 9%. Nah, ini kan adalah tahun 2000 ya. Jadi 9% dari mana? 9% dari kita lihat total ekspor tahunan di tahun 2000-nya. Nah, dari data yang ini kita dapatkan total ekspor tahun 2000 itu ada 42,6 juta Z. Sedangkan pada tahun 2000 itu dia mengekspor buah atau sari buah ya, itu sebanyak 9%. Sehingga kita dapatkan total ekspor sari buah pada tahun 2000 itu sama dengan 9% dikalikan dengan 42,6. 9% dikalikan dengan 42,6. Sama dengan kita kalikan seperti biasa dulu. Kita kalikan ya, jadi 9 kali 6 itu 54 ya. 9 kali 6 54. Hapus dulu. Timahnya harusnya bisa ditulis. 9 kali 6 54. 9 kali 2 18 tambah 5 23. 9 kali 4 itu 36. 36 tadi ada naik 2 ya. Berarti 38. Sehingga kita dapatkan karena komanya 1 di sini persen berarti komanya 2 berarti ada 3 komanya 1 2 3. Berarti 3,834 juta Z. Sehingga jawabannya adalah yang benar yang E, 3,8 juta Z. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini soal mengenai baca data, kemudian kita memahami data dan langsung hitung-hitung sedikit aja ya. Seperti inilah soal literasi, nggak banyak hitungan. Oke, kemudian pertanyaan yang keenam mengenai permen berwarna. Roni diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu permen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya permen dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut. Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, merah muda, ungu, coklat ya. Pertanyaannya, berapakah peluang Roni mengambil sebuah permen warna merah? Nah, berarti kita cari dulu. Jumlah warna merah di sini ada 6. Karena di sini dicari adalah peluang. Peluang itu banyaknya sampling. Banyaknya sampling dibagi dengan total keseluruhan. Berarti samplingnya yang merah nih. Total merahnya ada 6. Sedangkan total secara keseluruhan kita hitung nih. Sini 6 tambah 5 11 tambah 3 14 tambah 3 17 tambah 2 19 tambah 4 23 tambah 2 25 tambah 5 30. Berarti ada totalnya ada 30 ya. Berarti 6 per 30. 6 per 30 sama-sama dibagi 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Kita persentasekan menjadi 20%. Sehingga peluang Roni mengambil sebuah permen berwarna merah itu sebesar atau sebanyak 20%. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh ya, sambal ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di komentar ya atau di classroom juga nggak apa-apa. Langsung tanyakan aja. Oke, kita lanjutkan.
Oke, ini soal mengenai gempa bumi. Ini kita jadikan soal latihan aja ya. Ini soal latihan. Pertanyaan 7 tentang gempa bumi. Latihan. Kita baca dulu, silakan di screenshot soalnya. Sini yang dicari adalah, coba kita baca dulu. Sebuah film dokumenter menayangkan perihal gempa bumi dan seberapa sering gempa bumi terjadi. Film itu menjawab diskusi tentang keterkiraan gempa bumi. Seorang ahli geologi menyatakan dalam 20 tahun ke depan, peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Z adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud pernyataan ahli geologi tersebut? Nah, ini dia. Ini menarik nih buat latihan. Jadi, yang mana cari jawaban yang mana yang paling mencerminkan maksud dari pernyataan ahli dari pernyataan ini gitu ya. Oke, lanjut. Kasus tangga ini juga dijadikan latihan. Kerjakan di buku catatan ya. Gambar di bawah mengilustrasikan sebuah tangga dengan 14 anak tangga dan tinggi total 252 cm. Ini tingginya, lebarnya 400 cm. Berapa tinggi masing-masing dari 14 anak tangga itu? Ini maksudnya yang ini ya. Ini masing-masingnya berapa gitu katanya. Itu yang ditanyakan. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini dia. Mobil terbaik. Ada 2 soal kayaknya. Oh iya, ada 2 soal. Ini mobil terbaik. Latihan juga. Oke, kita baca dulu soalnya, silakan di screenshot ya. Sebuah majalah mobil menggunakan suatu sistem ranking untuk menilai mobil-mobil baru dan memberikan penghargaan mobil terbaik tahun ini. Kepada mobil dengan nilai total tertinggi, 5 mobil baru sedang dinilai dan hasilnya adalah sebagai berikut. Mobil, ini nama mobilnya ya, CA, M2, SP, N1, dan KK, sedangkan faktor penilaiannya, faktor keamanan, efisiensi bahan bakar, penampilan luar, dan interior. Hasil penilaian diinterpretasikan sebagai berikut dengan 3 istimewa, 2 baik, dan 1 sedang. Oke, pertanyaan yang ke-9. Silakan di screenshot. Untuk menentukan nilai total sebuah mobil, majalah mobil tersebut menggunakan rumus berikut yang merupakan jumlah perobat dari masing-masing nilai bla 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 sekian gini ya. Hitunglah nilai total untuk mobil CA, tuliskan jawaban Anda pada titik-titik di bawah ini. Oke, mudah ya soal yang kayak gini, sama seperti soal nomor 1, 2, 3 gitu ya. Oke, silahkan di screenshot soalnya, ini dikerjakan, ini juga dikerjakan. Oke, ini baca sendiri, dipahami sendiri ya. Oke, lanjut. Oke, ini soal latihan yang kelima ya, tentang pola tangga. Silakan screenshot soalnya. Roman membuat pola tangga dengan menggunakan beberapa persegi. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dia kerjakan. Tahap 1 ada 1 persegi, tahap 2 ada 3 persegi, tahap 6 ada 6 persegi. Seperti yang terlihat pada gambar, dia menggunakan 1 persegi pada tahap 1, 3 persegi pada tahap 2, dan 6 persegi untuk tahap 3. Berapakah banyak persegi yang digunakan untuk tahap keempat? Oke, ini dikerjakan sebagai latihan ya. Jadi latihannya ada 5 soal. Silakan kerjakan di buku catatan. Nanti setelah ini akan kita bahas di YouTube juga nanti pembahasannya. Oke, silakan di screenshot. Ini soalnya 1, ini 2, 3. Screenshot juga soalnya. Oke, ini juga soalnya. Oke, ini juga soalnya. Oke, sampai sini dulu materi dan juga tugas kita pada hari ini. Semoga bisa mengerjakannya ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di YouTube kolom komentar atau di Google Classroom bisa ditanyakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.